Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasya dari kelas 4B PAI Non Reguler. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi pesantren dalam tantangan arus globalisasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan tugas mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Fikri Farhin. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas latar belakang pesantren. Pesantren sendiri merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia. Pesantren memiliki hubungan fungsional simbiotik dengan ajaran Islam, yaitu dari satu sisi keberadaan pesantren diwarnai oleh corak dan dinamika ajaran Islam yang dianut oleh para pendiri dan kiai pesantren yang mengasuhnya. Sedangkan pada sisi lain, ia menjadi jembatan utama bagi proses internalisasi dan transmisi ajaran Islam kepada masyarakat. Melalui pesantrenlah agama Islam menjadi membumi dan mewarnai seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, keagamaan, hukum, politik, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Bahasan yang kedua yaitu tradisi pesantren. Kata tradisi sendiri berasal dari bahasa Inggris tradition yang berarti tradisi. Dalam bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai segala sesuatu seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, ajaran, dan juga sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang hingga anak cucu. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata pesantrian. Sedangkan kata pesantren berasal dari kata pesantrian yang berarti asrama dan tempat murid-murid belajar mengaji. Dalam pengertian yang umum digunakan, pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang di dalamnya terdapat pondokan atau tempat tinggal yang berisi kiai, santri, masjid atau tempat tinggal, dan juga ada kitab kuning. Kehadiran kiai sebagai unsur utama pesantren tidak hanya mengandung makna ahli agama, tetapi juga memiliki muatan antropologis. Pada masa penjajahan Belanda waktu itu, bahwa posisi kiai memiliki aspek politis karena pesantren dianggap sebagai pusat perjuangan kemerdekaan yang oleh Belanda dianggap sebagai pusat berontakan. Para kiai tersebut secara antropologis adalah mereka yang ahli agama, tinggal di tempat para santrinya, jauh dari kepentingan dan pendekatan politik, menjadi teladan dan juga kesederhanaan dan juga kesalehan hidup. Bahasan yang kedua yaitu tradisi rihlah ilmiah. Rihlah ilmiah secara harfiah berarti perjalanan ilmu pengetahuan, sedangkan dalam arti yang biasa dipahami, rihlah ilmiah adalah melakukan perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau dari suatu negara ke negara yang lain, baik itu dekat maupun jauh, dan terkadang juga bermukim dalam waktu yang cukup lama, bahkan tidak kembali ke daerah asal, dengan tujuan utama untuk mencari, menimba, memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan mengajarkannya dan menuliskannya dalam berbagai kitab. Rihlah ilmiah dilakukan oleh para kiai di pesantren tersebut menunjukkan sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri pada saat itu bukanlah pekerjaan yang sangat mudah. Yang ketiga yaitu tradisi menulis buku. Menulis buku merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh para kiai pesantren. Beberapa ulama pimpinan pondok pesantren yang namanya tersebut di atas adalah termasuk para penulis yang produktif. Misalnya seperti Imam Nawawi Al-Bantani, beliau menulis lebih dari 100 judul kitab yang terbagi dalam 9 bidang ilmu agama, yaitu tafsir, fikih, usuluddin, ilmu tauhid, tasawuf, kehidupan nabi, tata bahasa Arab, dan juga lainnya. Selanjutnya ada Mahfud At-Tirmasi, juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif. Selanjutnya yaitu yang dilakukan oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan yang mengkhususkan menulis fikih tentang pernikahan dan bukan pada masalah-masalah lain sebagaimana yang dilakukan gurunya. Yang keempat yaitu tradisi meneliti.
Dilihat dari segi sumbernya, terdapat penelitian bayani, burhani, ijbari, jadali, dan irfani. Penelitian bayani adalah penelitian yang berkaitan dengan kandungan Al-Quran, As-Sunnah dengan bekal penguasaan bahasa Arab dan berbagai cabangnya yang kuat. Yang kelima yaitu tradisi membaca kitab kuning. Pandangan hidup yang dibangun oleh kiai di pesantren secara bertahap berpengaruh terhadap pola hidup sosial Buddha yang berada di sekitarnya. Keadaan ini didukung oleh pola ajaran Islam yang diberikan di pesantren yang diarahkan pada segi praktik, sebagaimana terlihat pada materi ajaran di pesantren yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu tradisi berbahasa Arab. Seiring dengan adanya tradisi penulisan kitab-kitab oleh para kiai sebagaimana tersebut di atas dengan menggunakan bahasa Arab, maka dengan sendirinya menumbuhkan tradisi bahasa Arab yang kuat di kalangan pesantren. Hal ini terjadi karena para ulama yang bermukim di Makkah memiliki kemampuan tradisi berbahasa Arab yang kuat sebagai akibat dari kehidupan mereka sehari-hari dalam lingkungan masyarakat Timur Tengah yang berbahasa Arab, serta kitab-kitab yang mereka pelajari menggunakan bahasa Arab. Yang keenam yaitu tradisi mengamalkan thariqah. Dari berbagai sumber yang ada, masyarakat salafiyah yang dibangun oleh dunia pesantren itu mewujudkan kesatuan tak terpisahkan antara takwa dan akhlak, atau antara religius dan etika. Dalam kaitan ini, tasawuf tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan agama. Bahkan jika tasawuf itu adalah disiplin yang lebih berurusan dengan masalah-masalah inti, maka ia juga berarti merupakan inti keagamaan yang bersifat esoteris. Yang ketujuh ada tradisi menghafal. Menghafal adalah salah satu metode atau cara untuk menguasai mata pelajaran. Caranya dimulai dengan belajar mata teks kitab, memberi arti pada setiap teks, memahaminya dengan benar, dan kemudian menghafalnya di luar kepala. Yang kedelapan tradisi berpolitik. Berkiprah dalam bidang politik dalam arti teori dan praktik juga menjadi salah satu tradisi di kalangan dunia pesantren pada umumnya. Lahirnya NU pada tahun 1926 yang selanjutnya pernah berubah menjadi salah satu partai politik yang ikut pemilu pada tahun 1970-an menunjukkan kuatnya tradisi berpolitik di kalangan pesantren. Yang terakhir, tantangan era globalisasi bagi dunia pesantren. Pesantren di era globalisasi seperti sekarang ini ternyata semakin menunjukkan peran dan fungsinya yang makin dirasakan oleh masyarakat. Era globalisasi yang menimbulkan tantangan dalam penguasaan iptek telah dijawab oleh pesantren dengan melakukan pengembangan kurikulum dan membuka program pendidikan yang makin variatif, serta membentuk lembaga yang memberikan kemampuan pesantren menjawab isu-isu kontemporer. Mungkin hanya ini yang dapat saya jabarkan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.